panjatkan kehadiran Tuhan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di ruang yang penuh hidayah ini, ruang Reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat Kota Bengkulu. Safety Yuslina SSOS M. AP anggota DPR Provinsi Dapil 1 Kota Bengkulu. Masa sidang ke-1 tahun 2023. Pada hari Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023 di kantor Sekretariat PKS Provinsi Bengkulu, adapun aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat. Yang pertama tentang kapan diterbitkan kartu BPJS gratis. Yang kedua, tolong didata ulang kembali untuk pembagian PKH atau bantuan sosial lain yang tidak tepat sasaran. Yang ketiga, mohon dipertegas masalah jalan yang ada di kawasan SMK dan SMA 1 Kota Bengkulu, untuk perlebaran jalan atau penutup drainase yang ada sekarang. Serta pengamanan parkir motor atau mobil siswa yang memakan badan jalan di SMA 1 Kota Bengkulu. Selanjutnya tambahan yang keempat, tolong diperbanyak sekolah yang bernuansa agama di Kota Bengkulu. Sesuai dengan ikon Kota Bengkulu religius. Semua aspirasi dari masyarakat langsung ditampung dan dipelajari oleh staf Sekwan DPRD Provinsi Bengkulu, yang mana akan menjadi pembahasan hearing di kantor DPR Provinsi Bengkulu. Harapan masyarakat semoga apa yang menjadi bahan aspirasi pada reses hari ini tersampaikan dan mendapat hasil yang memuaskan untuk masyarakat. Semoga ke depan Ibu Septi bisa terpilih kembali untuk menjadi wakil masyarakat di kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Jadi belum sempat dilayani. Jadi ada keluarga pasien menghubungi. Akhirnya kita menghubungi wakil direktur pelayanan dan mediknya, seperti itu kira-kira. Di sini juga saya mewakili dari rekan-rekan media untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Yang pertama itu membahas masalah BPJS. Yang mana pada saat ini kita kan udah dapat BPJS gratis. Untuk sementara itu kita dikasih baru keterangan nomor peserta, kartunya belum ada. Nah, yang jadi pertanyaan masyarakat itu, kapan kartu BPJS-nya langsung dikeluarkan? Saya rasa gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan dalam hal ini, kalau seandainya kita mempunyai aspirasi, mempunyai saran atau keinginan, atau misalnya program pemerintah, itu apakah bisa kami langsung ke Ibu? Tapi sampai saat ini masih ada masyarakat yang belum dapat. Nah, jadi dalam hal ini kami mohon kepada Ibu, bagaimana apakah bisa kami langsung ke Ibu? Gitu. Apalagi itu dinas sosial. Nah, sampai saat ini mungkin dinas sosial kami sampai ini ya seperti keluaran Ibu tadi kan, kartu belum dapat segala macam itu. Boleh nggak kami langsung? Ya begitu saja. Saya rasa terima kasih kepada Bapak Ibu dan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD dari Sekwan ya, di sini ada Pak Mudi ya, yang akan mencatat masukan ataupun usulan ataupun kritikan dari Bapak Ibu semua. Nah, seperti tadi yang menyampaikan adalah Bu Rina tentang BPJS, baru ada nomornya saja, belum dapat kartunya. Nah, itu akan dicatat dan akan disampaikan pada saat paripurna laporan dari reses. Jadi kami ada 45, saya diantaranya, terus ada juga kota-kota yang lain. Terus Bengkulu Utara, Kepayang, Rejang Lebong, itu nanti akan dilaporkan pada saat laporan reses ini. Salah satunya yang disampaikan oleh Bu Rina tadi. Nah, masyarakat sudah menunggu kartu BPJS-nya, baru dapat nomor. Namun insya Allah dengan nomor itu sudah diakui, sudah bisa berobat dengan BPJS gratis. Ya, itu tadi. Terus yang kedua, dari Pak RT 9, Camat calonnya kami menyampaikan aspirasi. Ada yang bisa langsung, Pak. Ada juga yang kami memfasilitasi. Ya, seperti yang langsung itu, misalnya Bapak minta bantuan hibah untuk risma atau untuk masjid, itu bisa. Atau untuk kalau di itu apa ya, bantuan alat mic misalnya gitu, itu bisa.
Nah itu bisa ditunjukkannya ke Bapak Gubernur, tapi lewat saya itu. Nah kalau yang memfasilitasi seperti PKH, bantuan-bantuan sosial, kami menghubungi dinas sosialnya, kami menyampaikan kepada kepala dinas. Pak Kadis, nah itu biasanya kita telepon keluarga kubus segala macam. Terus kalau misalnya di ini rumah sakit, misalnya PRT warganya ada yang dirawat ataupun mohon maaf mudah-mudahan tidak jangan sampai ada yang kecelakaan misalnya. Kecelakaan itu kan harus ditangani segera. Nah ini misalnya udah beberapa jam atau sudah setengah hari belum ada pelayanan. Nah PRT bisa telepon saya telepon langsung wakil direktur rumah sakit dan itu langsung ditangani biasanya Pak. Ya, terus para perawatnya juga seperti itu. Nah kalau untuk pasien yang dirawat di rumah sakit kita bisa langsung menghubungi. Kami juga Maiwan pernah ikut reses anggota DPRD Kota Bang Sudisman. Nah jadi kita itu kan di kawasan Lembing itu kan kawasan sekolah semua, SMK, SMA, SMP. Di belakang Rembo itu jalannya ke badan jalan itu ada siri kanan kiri. Nah jadi kalau papasan mobil di sana hampir masuk siring banyak. Kemarin saya sampaikan ke Bang Sudis, bilangnya dia mau turun ke lokasi. Sampai saat ini belum ada realisasi. Kalau bisa dipertegas dari DPR provinsi, gimana caranya cepat direalisasi dan cepat turun. Masalahnya itu kan menyangkut masyarakat banyak, terus anak-anak sekolah. Saya kasihan juga. Jadi kalau anak pergi sekolah jam 7 itu kita antri dulu sampai nunggu parkir lama. Akhirnya kan macet, anak-anak terlambat. Nah sekarang ini juga di SMA 1 itu biasanya parkir mobilnya itu kan ke dalam. Sekarang itu parkir mobil itu dari jalan luar, udah makan pada jalan. Itu harus juga disampaikan kepada kepala sekolahnya, gimana caranya supaya parkir mobil di dalam biar anak-anak aman dan nyaman. Itu kan tidak terjamin. Kalau seandainya ada kehilangan apa, mungkin dari pihak sekolah nggak ada yang menjamin kayak gitu. Itu dilihat dalam 2 minggu ini itu, udah makan jalan kayaknya gitu. Demikian itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial yang diberikan kepada warga yang tidak merata. Nah, di sini kan memang lagi booming kalau untuk pembagian bansos itu tidak tepat sasaran. Karena kan ada sebagian datanya tuh tidak diperbarui. Solusinya Ibu itu untuk kedepannya dalam kekurangan lembaga pendidikan yang di bawah Departemen Agama. Salah satunya MAN. Di Kota Bengkulu hanya 2. Sedangkan SMK, SMA begitu banyak. Apalagi SMP. Sedangkan sanawiyah begitu sedikit. Semboyan wali kota kita Bengkulu kota habis. Tetapi pemerintah tidak mewadahi lembaga-lembaga di bawah naungan pemerintah yang berbasis agama. Kemudian baik di kabupaten yang lain juga kekurangan pendidikan agama. Kemudian yang kedua pertanyaan tentang PKH. Pendataan ke bawah itu banyak yang ngipul. Padahal kalau kita menengok dari sebuah rumahnya itu bagus, tetapi keadaan ekonomi yang di dalam rumah penghuni tadi itu dalam keadaan amburadul. Dan itu kurang diperhatikan. Kalau pendata BPS datang ke lapangan hanya melihat rumah masyarakat, itu kacau itu BPS-nya. Kemudian ada rumahnya jelek, tapi ekonominya lancar, dia berdagang. Jadi kalau ada orang BPS datang ke bawah lagi, cuma mendata menengok rumah, tidak menengok ekonomi masyarakat, itu sangat fatal. Ini pun itu BPS yang ke lapangan. Bagaimana mengantisipasi itu? Pertanyaan pertama adalah tentang pendidikan berbasis keagamaan, yang kedua tentang PKH dan bantuan sosial lainnya oleh pemerintah ke bawah yang tidak tepat sasaran yang telah disampaikan. Jalan, karena memang itu adalah tupoksinya kota. Kami mengingatkan dari DPRD provinsi bagaimana realisasinya, karena memang dari anggaran yang ada prioritasnya yang mana dulu seperti itu ya. Insya Allah nanti kita menyampaikan ke teman-teman kota DPRD kota. Terus yang
seperti mahasiswi setia ya. Siapa namanya Chef? Ida. Nah, untuk bantuan sosial tidak tepat sasaran, nyambung juga ke PKH ya dari aku siapa tadi? Abu Naim. Data yang dipakai itu adalah data 2011. Ya, dan sebenarnya itu kepala daerah dalam hal ini wakil kepala daerah, wakil gubernur atau wakil wali kota atau wakil bupati yang membidangi ini tentang pendataan. Ya, pendataan ini karena bisa jadi ini 2011 dan sekarang 2023 berarti sudah 11 tahun tidak didata-data lagi. Bisa saja dulu dia masih miskin, sekarang sudah kaya, atau dulu bisa saja dia masih kuliah, sekarang dia PNS, atau sama tadi rumahnya, misalnya seperti itu. Bisa saja dia rumahnya bagus, dia pinjam bank, akhirnya pun kondisi ekonomi amburadul gitu kan, karena mau bayar bank setiap bulan. Ada juga yang rumahnya jelek gitu ya, tapi ekonominya bagus karena dia tidak pinjam bank, misalnya seperti itu. Jadi memang pendataan itu dulu ya, saya belum 3 tahun 4 tahun yang lalu itu datanya itu memang masih data 2011 ya, data kita dipakai. Makanya kita itu kok dapat, yang ini tidak dapat, yang ini harusnya dapat, wajib masih malam ya, wajib dapat, tapi dia tidak dapat karena memang data. Ya, jadi kami seperti sampai ke depannya ini ada perubahan lah, khususnya yang mendapatkan bantuan sosial. Terus terang, bantuan sosial kita luar biasa banyak. Cuma terkadang tadi yang wajib dapat tapi tidak dapat, yang harusnya tidak dapat itu dapat. Sudah apa solusi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebenarnya sudah ada, ditempel stiker. Kalau rumahnya elok ditempel stiker mungkin dia nggak mau ada PT yang dari bantuan rumahnya elok misalnya kan, tidak akan mau dia ditempel gitu ya, karena saya lihat di daerah di dusun-dusun itu banyak rumah yang elok-elok dapat ya, dia nggak apa-apa ditempel stiker supaya dia dapat bantu. Sebenarnya itu sebenarnya top terapi dari Kementerian Sosial dengan ditempel stiker kalau dia rumahnya bagus atau dia sudah termasuk ekonomi yang lumayan, dia nggak mau, tapi ternyata di dusun-dusun masih jarang, nggak apa-apa dia ditempel stiker menerima bantuan sosial dari Kementerian. Jadi itu ya, saya cuma bisa jawab itu karena memang kalau kemarin data yang ada ini masih data 2011. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Sebelum itu, mari kita awali dengan membaca istighfar 3 kali. Dari Bengkulu, Aktual.com, Dunia melaporkan.